munculnya Yajuj dan Majuj. Tahukah kamu bahwa Yajuj dan Majuj bukanlah makhluk mitos? Dan ternyata mereka memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Dalam Islam disebutkan juga sebagai salah satu tanda akhir zaman atau hari kiamat dengan datangnya Yajuj Majuj. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini. Salah satunya adalah terkait sosoknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang Yajuj Majuj, mulai dari pengertian hingga ciri-cirinya. Yajuj Majuj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang membuat kerusakan di bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Yajuj Majuj adalah keturunan Yafits putra Nuh. Mereka kemudian tidak tinggal di alam gaib seperti malaikat dan jin. Sosok Yajuj Majuj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Yajuj Majuj sebagai simbol perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Yajuj Majuj adalah sesuatu yang pasti, karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Etimologi Yajuj dan Majuj sendiri berasal dari bahasa Arab. Yajuj berakar kata euja'aj yang bermakna mengering setelahnya mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sementara itu, Majuj berasal dari kata hema'aja yang bermakna goncang. Menurut Abu Hatim, Majuj berasal dari ma'aja, yaitu berarti kekacauan. Majuj juga berasal dari Mujuj, yaitu Malaja. Namun, menurut pendapat yang syahih, Yajuj dan Majuj bukan isim mustaq, melainkan ismi, azam serta lakab, julukan. Menurut para ulama, Yajuj dan Majuj kemudian memiliki arti mengeras secara natural serta mereka datang dengan cepat, kemudian tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang, hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbannya serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penghuni bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat. Karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Mengutip tafsir Al-Maraghi Juz 16 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Yajuj Majuj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajah serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Ahmad 5271. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia Timur Turkistan. Selain itu mereka juga menetap di wilayah tersebut, serta tidak akan mampu keluar darinya, karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Hari ini dinding Yajuj dan Majuj telah dibuka seperti ini. Lalu melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Dalam ajaran Islam, Yajuj dan Majuj ialah manusia, keturunan Nabi Adam yang kemudian tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang dimiliki kaum Yajuj dan Majuj. Bahkan, disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam pun bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berasal dari setiap 1.000 orang, 999 orang. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa yang satu ini ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu serta dari Yajuj dan Majuj 1.000. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah engkau tetapkan. Hal ini kemudian telah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak merasa puas di dalam hal apapun. Ahli tafsir Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Yajuj dan Majuj sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung, layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya ia kemudian mengatakan, Rasulullah pernah berkhotbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Yajuj dan Majuj. Rasulullah bersabda, kalian mengatakan tak memiliki musuh. Kalian tetap akan melawan musuh, sehingga keluar Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit bersosok, atau juga berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan. Seakan wajah mereka, kemudian rata bagai permukaan palu. Imam Ahmad. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa mereka adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, serta dari anak keturunan Yafits, yaitu nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok, ataupun benteng tinggi yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Yajuj dan Majuj merupakan dua bangsa yang sangatlah besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1,999 antara manusia umumnya dengan Yajuj serta Majuj. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1.000 ataupun lebih. Sebuah lukisan Iran kuno yang berasal dari abad ke-16 menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini diilustrasikan dari Al-Quran. Manusia membangun tembok untuk menghalangi serangan Yajuj Majuj. Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai pada suatu tempat di antara dua gunung. Dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan padanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka, yaitu dari Yajuj dan Majuj, serta meminta untuk membangun tembok
yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Kemudian, Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Yajuj dan Majuj diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman Asadi, Yajuj Majuj terletak di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut juga sebagai celah Darial, terletak di negara Georgia sepanjang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah diduga penghalang dari Yajuj dan Majuj itu dibangun. Sebagian orang juga mengatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu, menurut Syekh bin Baz, ia berkata mengenai lokasi Yajuj Majuj letaknya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Etur, Mongol, yang juga termasuk ke dalam bangsa itu juga. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir At the Holy Quran kemudian menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat ini bernama Buzgolhana dalam bahasa Turki, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan nama Hebab al-Hadid. Sementara itu, bangsa Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Dan Cina menamakannya Taimenkuan, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Yajuj dan Majuj telah dikenal hampir di semua peradaban dunia kuno dengan nama yang berbeda-beda. Disebut-sebut sebagai salah satu keturunan Nabi Nuh. Mereka dan anak cucunya adalah sisi gelap dunia, karena karakteristik dan tindakan mereka yang sangat kejam, tak berperi kemanusiaan, merusak, menghancurkan, dan meluluhlantakkan banyak peradaban manusia dari era kuno hingga abad pertengahan. Mulai dari Yunani, Eropa, Persia, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina hingga Mesir telah mengalami kehancuran akibat ulah mereka. Melihat masa depan dunia berdasarkan Al-Quran dan sunnah kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Melalui Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah hanya memberi tanda-tanda yang mengisyaratkan dekatnya peristiwa itu terjadi. Sementara tanda-tanda kecil kiamat telak banyak terjadi dan kita temui saat ini. Sementara tanda-tanda yang besar masih bersifat gaib. Demikian pembahasan tentang Yajuj dan Majuj. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar. Dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.